Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Ketemu lagi dengan kisah Ruqyah. Kisah Ruqyah kali ini berjudul Teror Jin KUYANG di Desaku. Di tengah rimbunnya hutan pedalaman Kalimantan, terdapat sebuah desa kecil bernama Desa Sukamulya. Letaknya jauh dari keramaian kota, terpencil dan dikelilingi hutan lebat, yang seolah menjadi pelindung alami bagi warganya. Dahulu, desa ini terkenal sebagai tempat yang damai, penuh kekeluargaan, dan syarat nilai-nilai keagamaan. Mayoritas warganya adalah beragama Islam, masjid selalu dipenuhi jamaah saat waktu salat tiba, dan anak-anak sejak dini sudah diajarkan untuk membaca Al-Quran dan mengenal akhlak mulia. Desa Sukamulya dikenal pula karena keramahan penduduknya. Mereka hidup bergotong royong, saling membantu, dan menjaga adat istiadat warisan leluhur. Suasana penuh ketenangan selalu tercipta setiap hari. Namun, semua itu mulai berubah secara perlahan sekitar 10 tahun yang lalu, ketika sebuah peristiwa aneh terjadi di desa itu. Malam-malam yang biasanya sunyi, kini dihiasi dengan suara-suara ganjil yang muncul dari balik pepohonan lebat di pinggiran desa. Suara rintihan yang lirih, bisikan yang menusuk telinga, dan desiran angin yang berhembus, meski malam itu langit cerah tanpa awan. Beberapa warga awalnya mengira itu hanya suara binatang hutan yang tersesat, atau mungkin sekadar hembusan angin yang menimbulkan suara aneh. Tapi semakin lama, suara-suara itu menjadi semakin jelas, semakin menakutkan. Dalam waktu singkat, warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Hampir setiap malam, mereka mendapati diri mereka terjebak dalam mimpi kelam, sebuah sosok makhluk gaib yang menyeramkan muncul. Sosok itu dikenal sebagai Jin Kuyang, makhluk astral legendaris di tanah Kalimantan, yang dipercaya suka meminum darah manusia, terutama darah wanita hamil. Tubuhnya terlihat mengerikan, terbelah di bagian bawah, dan kepalanya mengambang di udara. Matanya menyala merah, bibirnya melengkung, membentuk senyum menyeramkan yang meneteskan darah segar. Warga terbangun dalam keadaan ketakutan luar biasa. Keringat dingin membasahi tubuh mereka, dan napas mereka terengah-engah, seolah baru saja berlari jauh. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mendengar bisikan halus yang berulang-ulang, kata-kata yang menggema dalam kepala mereka. "Aku datang, aku haus." Panik dan ketakutan merasuki setiap hati warga desa Sukamulya. Mereka tidak lagi merasa aman di rumah masing-masing. Setiap malam menjadi momok menakutkan. Mereka takut tidur, takut memejamkan mata, karena setiap kali itu terjadi, mimpi yang sama akan muncul lagi dan lagi. Bahkan, beberapa warga bangun dengan bekas luka aneh di tubuh mereka, goresan tipis seperti cakar yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Di balik semua itu, ada satu keluarga yang paling merasakan teror dari makhluk gaib ini, keluarga Pak Rahmat. Istrinya, Bu Marni, sedang hamil 7 bulan saat gangguan itu mulai terasa. Setiap malam, Bu Marni terbangun dengan rasa sesak dan berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang berusaha meraih perutnya. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, dan matanya selalu menangkap bayangan hitam di sudut kamarnya, sesosok makhluk tanpa kaki yang melayang. Pak Rahmat, sebagai kepala keluarga, merasa terpukul. Ia selalu berusaha menenangkan istrinya, tapi semakin lama, ia sendiri mulai merasakan kehadiran makhluk itu. Pernah suatu malam, ia mendengar suara lirih tepat di telinganya, "Serahkan darahnya. Serahkan." Tidak ingin diam saja, Pak Rahmat mencoba mencari pertolongan. Ia menemui Pak Kiai Hussein, tokoh agama sekaligus imam masjid di desa itu. Pak Kiai Hussein adalah sosok yang disegani, terkenal bijak dan berilmu agama tinggi. Pak Rahmat berharap, setidaknya, Pak Kiai bisa membantu mengusir makhluk tersebut, yang sudah begitu mengganggu ketenangan rumah tangganya. "Pak Kiai, saya mohon bantuannya," kata Pak Rahmat dengan suara bergetar. "Istri saya, dia selalu diganggu.
Saya juga ikut merasakan kehadiran makhluk itu. Kami sudah tidak tahan lagi. Pak Kiai mengangguk, wajahnya serius. Pak Rahmat, kita harus menguatkan iman dan memohon perlindungan Robul Izzati. Jin Kuyang itu adalah jin yang sangat haus akan darah, terutama darah wanita hamil. Dia biasanya tertarik pada orang-orang yang mulai rapuh imannya. Kita harus perbanyak doa dan amalan. Kita akan adakan doa bersama. Malam itu juga, Pak Kiai mengumpulkan beberapa warga desa di masjid. Mereka menggelar pengajian, membaca ayat-ayat suci, dan memohon pertolongan dari Tuhan semesta alam. Suasana di masjid menjadi hening namun hikmat. Tetesan air mata terlihat di wajah para jamaah yang ketakutan dan pasrah. Namun, sepertinya makhluk itu tidak senang dengan doa-doa tersebut. Justru, sejak malam pengajian itu, gangguan menjadi semakin parah. Bayangan hitam muncul semakin sering, bukan hanya di rumah Pak Rahmat, tetapi juga di rumah warga lainnya. Bahkan, beberapa warga mulai hilang akal seperti Bu Inah, tetangga Pak Rahmat, yang tiba-tiba berteriak histeris di tengah malam sambil memukul-mukul perutnya sendiri. Aku haus, teriak Bu Inah sambil menangis. Matanya merah seperti orang kesurupan. Suaminya, Pak Samin, hanya bisa memeluknya sambil menangis ketakutan. Warga semakin yakin bahwa makhluk itu benar-benar nyata. Mereka mulai merasa terjebak di desa mereka sendiri, tidak berani keluar rumah saat malam tiba. Jalan-jalan desa, yang dulunya ramai dengan suara anak-anak bermain, kini sunyi mencekam. Hanya terdengar suara angin dan bisikan lirih yang entah datang dari mana. Dalam upaya mencari solusi, Pak Kiai Hussein memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Suro. Mbah Suro tinggal di desa sebelah dan dikenal sebagai orang yang sakti, meski ia jarang bergaul dengan orang banyak. Ia terkenal sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kedatangan Mbah Suro membawa harapan baru bagi warga. Dengan tatapan tajam dan suara berat, Mbah Suro memeriksa rumah-rumah yang sering mengalami gangguan. Ia berjalan perlahan sambil membaca mantra-mantra kuno. Menurutnya, Jin Kuyang tertarik pada darah, terutama darah bayi yang belum lahir. Dia mengingatkan warga untuk menjaga kebersihan rumah dan membaca doa sebelum tidur. Namun, Mbah Suro juga memberitahu hal yang mengejutkan. Jin Kuyang ini tidak hanya muncul karena hawa nafsunya sendiri. Ada yang memanggilnya. Ada seseorang di desa ini yang sengaja memanggilnya. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Mereka saling pandang, mencoba menebak siapa yang tega memanggil makhluk seseram itu. Kecurigaan mulai muncul, dan ketegangan di desa semakin memuncak. Mbah Suro meminta waktu untuk melakukan ritual khusus, agar bisa berbicara langsung dengan makhluk tersebut, dan mencari tahu siapa yang memanggilnya. Malam ritual itu, Mbah Suro mengurung diri di dalam rumah Pak Rahmat. Ia menyiapkan dupa, sesajen, dan benda-benda pusaka. Suara mantra terdengar lirih, bercampur dengan bunyi kayu yang berderak. Pak Rahmat dan Bu Marni hanya bisa duduk di sudut ruangan, memeluk satu sama lain dalam ketakutan. Tiba-tiba, lampu di rumah padam. Hembusan angin dingin menerobos masuk, padahal semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa pelan yang menyeramkan. Hahaha, aku datang, aku haus. Mbah Suro terus membaca mantranya, matanya terpejam. Ia berkeringat deras, dan suaranya semakin lantang. Di dalam matanya yang tertutup, ia melihat wujud Jin Kuyang, kepala yang melayang, rambut panjang terurai, dan lidah menjulur panjang, siap menelan darah siapa saja yang lemah imannya. Perlahan, Mbah Suro merasakan sebuah nama muncul di pikirannya, nama orang yang telah memanggil Jin Kuyang. Ia membuka matanya, menatap Pak Rahmat dan Bu Marni dengan serius. Pak Rahmat, seseorang di desa ini telah bersekutu dengan kegelapan. Dia memanggil Jin Kuyang untuk memenuhi ambisinya sendiri.
Kalian harus waspada. Jin Kuyang tidak akan pergi sebelum keinginannya terpenuhi. Siapakah orang itu? Kenapa dia memanggil Jin Kuyang? Apa yang sebenarnya terjadi di desa Sukamulya? Cerita ini akan terus berkembang, mengungkap rahasia kelam di balik teror Jin Kuyang yang mengguncang keimanan warga desa Sukamulya. Ketegangan demi ketegangan terus terjadi, dan pertanyaan yang belum terjawab akan membawa warga pada sebuah kebenaran yang lebih menakutkan daripada sekadar mimpi buruk. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan kepercayaan dan tali persaudaraan yang telah terjalin puluhan tahun di desa yang dulunya damai ini. Setelah kehadiran Jin Kuyang mulai meresahkan warga desa Sukamulya, keadaan semakin mencekam. Suasana mencekam itu mencapai puncaknya ketika tragedi yang lebih mengerikan terjadi. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, bernama Ilham, ditemukan tewas di tepi sungai yang mengalir melewati desa. Ilham dikenal sebagai anak ceria yang gemar bermain air. Setiap sore, ia bersama teman-temannya sering mandi di sungai sambil bermain perahu-perahuan dari daun pisang. Namun pada hari itu, Ilham tak kunjung pulang. Ibunya, Bu Parmi, mulai khawatir. Saat mentari hampir tenggelam, Ilham tak juga kelihatan. Pencarian dilakukan oleh para tetangga, dan ketika malam tiba, mereka menemukan tubuh kecil Ilham tergeletak di tepian sungai. Matanya kosong, tak lagi memancarkan keceriaan masa kecil. Yang lebih mengejutkan adalah kondisi tubuhnya. Tidak ada luka atau memar yang terlihat di permukaan kulitnya. Hanya 2 bekas gigitan besar di lehernya, seperti gigitan binatang, namun terlalu besar untuk ukuran ular atau hewan liar lain yang biasa ditemui di desa. Anehnya lagi, darah Ilham benar-benar habis. Kulitnya pucat, seputih kain kafan, dan ketika Pak Kiai Hussein mencoba menutup matanya, darah sama sekali tidak menetes. Warga yang menyaksikan langsung menutup mulutnya untuk menahan jeritan, sementara Bu Parmi jatuh pingsan di tempat. Jenazah Ilham segera dimandikan dan dikafani. Suasana desa yang sudah gelisah kini berubah menjadi lautan air mata. Semua orang berduka, namun di balik isak tangis itu muncul rasa takut yang luar biasa. 2 bekas gigitan besar di leher Ilham menjadi tanda bahwa ini bukan kematian biasa. Seolah-olah ada makhluk haus darah yang mengintai anak-anak desa. Tetua desa segera mengadakan rapat darurat di balai desa. Mereka duduk melingkar dengan wajah tegang. Sebagian menggenggam tasbih erat-erat, dan sebagian lagi hanya terdiam, tak sanggup bicara. Ini bukan pembunuhan biasa, kata Pak Kiai Hussein dengan suara berat. Kita sudah sering mendengar suara aneh di malam hari, mimpi buruk yang sama, dan sekarang seorang anak yang mati tanpa darah. Ini ulah Jin Kuyang. Suasana rapat semakin hening. Beberapa orang terisak, beberapa lagi menoleh keluar balai desa, seolah takut makhluk itu sedang mengintip mereka. Sementara itu, tragedi tak berhenti hanya pada kematian Ilham. Belum genap seminggu setelah pemakaman, kabar buruk kembali menyelimuti desa. 3 orang wanita hamil, Bu Marni, Bu Inah, dan Bu Rika, mengalami keguguran secara misterius. Semua terjadi di waktu yang hampir bersamaan, padahal mereka sebelumnya sehat dan tidak pernah mengeluhkan apapun. Bu Marni adalah istri Pak Rahmat yang sedang hamil 7 bulan. Ia mendadak merasakan sakit perut luar biasa di malam hari. Tangisnya menggema di rumah yang sunyi, dan ketika pagi tiba, ia mendapati dirinya berlumuran darah. Janin yang ia kandung selama ini hilang, seolah disapu sesuatu yang tak terlihat. Bu Inah dan Bu Rika mengalami hal serupa. Suami mereka hanya bisa menangis pasrah melihat istri mereka berjuang mempertahankan kandungan yang akhirnya lenyap tanpa sebab yang jelas.